Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Pancasila dan Tujuan Pendidikan Pancasila. Landasan Pendidikan Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa lain. Pancasila dipahami oleh gagasan-gagasan besar, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi ringkasan perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama. Proses ini ditandai dengan kemunculan sebagai organisasi pergerakan kebangkitan. Budi Utomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Penghimpunan Indonesia, dan lain-lain. Partai politik, Indisi, Parji, PNI, Partai-Partai Sosialis, PSII, dan lain-lain. Serta Sumpah Pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pertama, kebangsaan Indonesia. Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam. Semuanya telah mufakat. Kita hendak mendirikan suatu negara. Semua buat semua, bukan buat satu orang. Bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya. Tetapi semua buat semua. Dalam hal ini, dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan kaufinisme. Kita harus menuju persatuan dunia dan persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara, semua buat semua, bukan semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan dalam permusyawaratan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomisi, demokrasi dan mampu mendatangkan kesejahteraan sosial itu. Kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia. Mari kita terima. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkebudi pekerti luhur, ketuhanan yang saling menghormati satu sama lain. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis, landasan kulturil, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengembangkan kehidupan pribadi. Yang kedua, terciptanya kesadaran moral dan kebahagiaan lahir batin. Yang ketiga, menjadi warga negara yang kesadaran kebangsaan yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter pelajar Pancasila. Pendidik dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap gejala tersebut.
memang tidak salah dan wajar, sebab dibanding dengan institusi-institusi sosial yang lain, pendidikan merupakan yang paling syarat makna. Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berperadaban, dan berkarakter. Pengalaman belajar mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami latar belakang histori. Dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup pada bangsa Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup, mahasiswa diarahkan untuk memahami tujuan hidup bersama dalam suatu negara dengan cara mendiskusikan di antara mereka. Pada dasarnya, dalam perkuliahan didasari dengan pemahaman dasar-dasar yuridis, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan Pancasila, serta kompetensi yang diharapkan dari kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting di samping pendidikan agama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus Indonesia. Sehingga penamaan nilai Pancasila dalam bidang pendidikan seharusnya tidak hanya sebatas teori, namun lebih kepada nilai sikap dan perilaku keseharian siswa. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah pembelajar sepanjang hayat atau long life learner yang mempunyai kemampuan global dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sistem nilai yang mencakup nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Perwujudan 6 karakteristik pelajar Pancasila di perguruan tinggi adalah dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang menjadi landasan pembangunan nasional melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pengembangan nilai-nilai Pancasila di dalam pendidikan seharusnya tidak sebatas pada pelajaran pendidikan Pancasila. Pengembangan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di setiap mata pelajaran.